Ya, ini kan kita bukan hanya seremoni ya, bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang itu harus diawali dengan paripurna istimewa. Artinya ada anggaran di sini, ada APBD di sini untuk rangkaian kegiatan ini yang sudah kita bahas di tahun 2023. Kemudian kita berharap untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-110 ini bisa berjalan lebih hikmat. Kenapa? Karena ini adalah pas di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, kemudian juga menjelang tahun politik, tahun dan mulai pendaftaran calon presiden dan pilkada, sehingga kita tidak ada euforia di sini. Semua akan kembalikan pada evaluasi peningkatan pelayanan masyarakat, pelayanan primer masyarakat yang terbaik, dan tentu saja. Hanya pelayanan-pelayanan kecil, Pak? Ya, kita harapkan kalau kita melihat sih sebenarnya kita berharap pada pelayanan yang sifatnya kontinu. Tapi yang jangan juga lupakan yang bersifat insidentil. Apa itu? Turunkan harga secepatnya, ya kan? Nah, karena sekarang inflasi terus, kalau ini tidak dikendalikan, saya rasa akan kemana-mana efek dominonya. Nah, ini yang bersifat insidentil. Tapi jangan lupakan juga yang sifatnya primer, pelayanan-pelayanan yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, itu aja. Kita harapkan kan ada intervensi di sini. Contoh ya, kita kan punya yang namanya vertikal bulog. Ayo kerjasama dengan kita punya alatnya apa? Tunas, buat aneka usaha. Ya. Pergunakan anggaran insidentil untuk memberikan modal pada Tunas agar Tunas bisa belanja. Ini sifatnya bukan hibah bantuan, tapi bagaimana kita mengoperasi pasar agar beras di pasaran itu banyak. Kalau sudah beras banyak, harga pasti turun. Itu kan hubungan ekonomi, hukum ekonomi saja. Semakin banyak penawaran, harga permintaan pasti akan harga akan turun. Begitupun jika permintaan tinggi, barang tidak ada, pasti akan naik. Caranya ya lakukan kestabilan ketersediaan stok antara barang dan permintaan itu saja. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan dengan anggaran insidentil yang sudah kita siapkan. Di mana itu? Di BKAD anggarannya. Bagaimana cara pemanfaatannya kita serahkan sepenuhnya kepada wali kota, wali kota, BKAD dan dinas terkait untuk segera mengeksekusi. Ya, kalau kita melihat masih banyak, kita masih stagnan. Banyak hal-hal PLPR besar yang belum bisa terlaksana karena kita tersandra oleh masa lalu. Contoh, 3 pasar besar, 3 pasar besar, pasar Gadang, pasar Belimbing kita belum bisa menyelesaikan. Kemudian checking itu belum bisa kita selesaikan. Semua masih bermasalah. Kemudian kemacetan kita belum bisa selesaikan. Terus bagaimana keinginan masyarakat untuk bisa beraktivitas dengan lancar di Kota Malang, masalah banjir masih juga menjadi perhatian. Ini PR kita semua. Itu catatannya? Catatannya itu segera diselesaikan, dan tiap tahun kita, makanya saya selalu sampaikan, penuhi kebutuhan primer masyarakat. Apa itu? Pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, kita pasti masyarakat kita menjadi terkait dengan susahnya mencari sekolah yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu sekolah negeri, karena gratis di situ. Nah, ini menjadi PR besar kita. Dan sekarang lagi insidentil yang saya lihat banyak rumah sakit yang penuh. Artinya dari segi pelayanan kesehatan, makanya saya bilang IPM tinggi lah, angka pertumbuhan tinggi, tapi kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang ditolak untuk mendapat pelayanan di rumah sakit. Ini menjadi PR kita bersama. Tingkatkan. Maksud kita, ayo puskesmas yang ada itu buat menjadi rawat inap. Artinya kita membuka cabang terhadap RSUD. Artinya semua ada di kelurahan masing-masing. Minimal masing-masing puskesmas bisa merawat 10 pasien lagi. Kalau itu sudah sangat mengurangi. Ada 26 puskesmas, ya 26 puskesmas yang ada. Kalau sudah 10 aja kan sudah 260 warga yang bisa kita layani. Maksud saya, lakukan hal-hal yang sifatnya primer aja dulu. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana harga bisa dikendalikan.
Ya, ini kalau kita lihat ada pembiaran dari pemerintah kita. Seharusnya terus ditanyakan, terus dikejar sampai di mana sih. Contoh kayak Jakim sekarang masih banding penting, masih dibanding. Tapi kalau tidak pernah ditanyakan, ya tidak akan mungkin dibahas di sini. Pengawalannya yang kurang. Iya, dari Pemkot Malang. Kurang proaktif. Apalagi hanya sekedar mengikuti dari online saja. Tidak akan, jadi harus ada upaya-upaya lebih di situ. Itu pun menyelesaikan dengan pihak ketiga terkait dengan pasar keliling. Pasar besar juga seperti apa sampai sekarang belum ada cerita. Ya, tahun 2024 ini dipastikan pasar besar tidak ada sentuhan apapun karena tidak ada APBD di situ. Ya, kita tetap harus melihat ya dari sisi positifnya. Kita juga melihat Kota Malang sekarang kan untuk pertumbuhan ekonominya bagus. Artinya dari sisi orang berusaha di Kota Malang ini sudah sangat menarik sekali, di mana kuliner-kuliner, kemudian tingkat hunian hotel di Kota Malang ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang ini. Saya berharap iklim investasi di Kota Malang harus dibuka seluas-luasnya agar penyerapan tenaga kerja juga bisa tinggi. Lakukan perbaikan pada pelayanan perizinan. Jangan benturkan masyarakat dengan pengusaha. Artinya, kalau perizinannya sudah sesuai semua dengan aturan dan segera dikerjakan secepat-cepatnya, masyarakat pun akan memahami bahwa kalau sudah sesuai dengan izinnya, pasti mereka bisa menerima. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan izinnya, ya jangan diizinkan sekalian. Itu saja. Jadi hanya dari sisi ekonomi aja Pak, untuk prestasinya. Kalau luar di lain ekonomi nggak ada. Kalau tadi sakit masalah penilaian kepegawaian kita sudah naik ke grade A, saya apresiasi juga, dan saya memang mengapresiasi untuk pemerintah Kota Malang sebenarnya dari sisi ketertiban penyelenggaraan pemerintahan sangat bagus. Walaupun sebenarnya sering bermain di detik-detik akhir. Contoh pelemparan LKBJ ini maksimal akhir Maret. Tapi kan hari ini terakhir. Tapi dengan alasan harus waktu pembahasannya katanya harus bagus. Ya sudah. Artinya diperlukan kelegoan dewan yang merubah jadwal kita ya tanggal 25 kemarin ya untuk mengikuti. Karena kalau kita sampai menjadwalkan April, maka pemerintah Kota Malang tidak dapat sakit kepala. Mulai hari ini paripurna di DPRD Kota Malang, kemudian besok sore ada panjatan doa, nanti kita semua dari FLB, kemudian dari anak yatim piatu kita akan ada santunan, kemudian nanti kita sebelum berbuka puasa nanti ada berlanjut, kemudian nanti setelah itu kita sebelum buka puasa nanti agama Islam Masjid Jame, kemudian untuk yang agama lain kita sediakan tempat bersama-sama menjalankan doa. Setelah itu baru besok pagi setelah subuh kita ke ziarah ke Republik, kemudian setelah itu kita upacara jadi dan kemudian selesai upacara kita mata kelas. Kalau untuk makna berselaras untuk Kota Malang berkelas sendiri apa sih Pak? Ya, ini berselaras itu kan elemen Kota Malang untuk membangun Kota Malang supaya bisa menjadi lebih maju, makmur. Tentu kita harus ada berselaras bersama. Jadi semua komunitas, ya, baik DPRD, kemudian juga kami dari pemerintah, dari eksekutif legislatif, komunitas, perguruan tinggi, penonton semua komponen masyarakat, termasuk saya juga kita berselaras. Kalau kita bersama itu akan bisa mendapatkan atau mewujudkan Kota Malang yang berkelas. Nah, berkelas kan berarti kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya untuk bisa mencapai target. Dan berkelas ini juga dari bahasa Malangan juga. Jadi biasanya kalau kita ngomong kelas nggak kelas berarti kan nggak kelas itu berarti kurang baik. Nah itu supaya berkelas kita akan supaya bersama-sama untuk menjadi Kota Malang bisa jadi lebih baik.